Anime Tokyo Revengers season yang ketiga, episode yang kedua, dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana tepat setelah beberapa hari berlalu, dan setelah Mikey sudah tahu mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada semua teman-temannya, maka tanpa pikir panjang, Mikey pun seketika langsung memanggil semua anggota dari geng Toman generasi pertama untuk mengadakan sebuah rapat penting yang malam ini akan segera dimulai. Di mana pada momen tersebut, Draken yang saat itu sudah mulai nampak sangat emosi, akhirnya segera berteriak menuju ke arah teman-temannya sambil berkata dengan sangat lantang sekali. Dengar, kemarin beberapa anggota dari geng Toman diserang secara mendadak oleh para anggota geng Tenjiku yang datang ke kota Tokyo. Tenjiku adalah sebuah geng yang baru saja dibentuk akhir-akhir ini. Jadi, kami pun sama sekali tidak tahu seperti apakah informasi yang dimiliki oleh geng Tenjiku. Berdasarkan hal itu, maka tujuanku mengumpulkan kalian semua sangatlah sederhana sekali. Yaitu, untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum kita memulai pertarungan melawan mereka semua. Jadi, bagi siapapun dari kalian yang memiliki informasi mengenai geng Yokohama Tenjiku, maka silahkan langsung maju ke depan dan sampaikan kepada kita semua. Mendengar ucapan dari Draken itu, Chifuyu pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung maju ke depan sambil berkata seperti ini. Draken, pasukan yang menyerang kami disebut dengan Mochizuku Unit. Di mana pada divisi itu, Mochizuku Kanjilah yang menjadi pimpinannya. Jadi kemungkinan besar, di dalam geng Yokohama Tenjiku, dialah petarung yang terkuatnya. Menyaksikan penjelasan yang disampaikan oleh Chifuyu itu, Mitsuya pun tanpa menunggu lama lagi, akhirnya segera memotongnya. Tidak, Mochi bukanlah yang terkuat di dalam geng Tenjiku. Karena kenyataannya, Tenjiku memiliki dua orang anggota lain lagi yang merupakan berandal nomor satu di dalam kota Roppongi. Mereka adalah pasangan kakak beradik, yaitu Ran dan juga Rindu Haitani. Nah, tepat di momen inilah, beberapa kapten lain yang ada di dalam geng Toman generasi pertama seketika kembali menambahkan semua ucapan dari Mitsuya barusan. Di mana pada halaman berikutnya, sekarang giliran Yasuhiro muncullah yang akhirnya mulai menyampaikan semua informasi yang dia miliki. Mikey, selain Mochizuku Kanji dan juga pasangan Haitani bersaudara, Tenjiku juga memiliki satu orang berandalan paling brutal lagi yang merupakan mantan anggota dari generasi S62, yaitu Shion Madarame. Dialah orang yang bertanggung jawab atas terlukanya para anggota Toman hingga sampai dilarikan ke rumah sakit. Mendengar informasi tambahan itu dari Yasuhiro Mujo, Mikey pun seketika langsung sadar bahwa geng Tenjiku ternyata masih memiliki ikatan dengan geng Black Dragons generasi ke-8 dan juga generasi yang ke-9-nya. Di mana Izanala yang menyatukan mereka semua hingga terbentuklah geng Yokohama Tenjiku. Namun meskipun begitu, Mikey pun sama sekali tidak merasa khawatir. Sampai pada panel yang terakhir ini, Mikey pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung berkata kepada semua teman-temannya. Dengar, aku sama sekali tidak peduli siapakah anggota dari geng Tenjiku itu. Karena ketika mereka sudah memutuskan untuk melukai semua teman-temanku, maka aku pun tidak bisa tinggal diam saja. Oleh karena itu, sekarang giliran geng Toman lah yang akan mulai menyerang pertama. Jadi persiapkanlah diri kalian. Karena di dalam waktu dekat ini, Toman akan pergi berperang melawan geng Yokohama Tenjiku. Mendengar sebuah pidato singkat yang baru saja diucapkan oleh Sano Manjiro tersebut, maka di saat yang bersamaan itu, semua anggota Toman lain yang ada di lokasi itu seketika langsung bersemangat. Hingga tanpa pikir panjang lagi, mereka pun seketika langsung bersorak-sorai sambil meneriaki nama Toman berkali-kali. Nah, respon yang sangat berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Takemichi. Di mana pada momen ini, Takemichi lah satu-satunya orang yang malah terlihat sangat khawatir. Karena kenyataannya, Takemichi pun sebenarnya sudah tahu bahwa Izana bukanlah pemimpin yang sesungguhnya dari geng Yokohama Tenjiku. Mengingat geng Tenjiku memiliki satu orang pemimpin lagi yang mampu mengendalikan mereka semua dari balik bayangan, siapa lagi kalau bukan Kisaki Teta. Berdasarkan hal itu, maka dengan penuh keyakinan, Takemichi pun akhirnya langsung berkata kepada Chifuyu Matsuno. Chifuyu, aku akan kembali ke masa depan lagi untuk mencari informasi lebih detail mengenai siapakah Tenjiku itu. Karena aku memiliki firasat yang sangat buruk tentang Kisaki Teta. Jadi bersiaplah dan tunggu sampai aku kembali. Nah, setelah rapat dari geng Toman malam itu sudah selesai dan juga sudah dibubarkan, maka tanpa menunggu lama lagi, Takemichi pun seketika langsung berlari untuk pergi menemui Tachibana Naoto di rumahnya. Serta Takemichi pun langsung memegang tangan dari Tachibana Naoto lagi
demi bisa melakukan time leaping supaya dapat pergi menuju ke masa depan. Singkat cerita, tepat setelah Takemichi sudah tiba di masa depan, maka dia pun tanpa pikir panjang, seketika langsung bercerita kepada Tachibana Naoto mengenai semua kejadian penting yang sempat dia lewati ketika kesadaran dari Takemichi sedang berada di masa lalu. Mulai dari proses penyerangan geng Tenjiku yang pertama kalinya, sampai dengan rapat pertemuan penting yang dilakukan oleh geng Toman generasi pertama. Nah, mendengar semua penjelasan tersebut dari Takemichi, maka Naoto pun seketika langsung berkata, "Hah? Jadi begitu ya? Tidak peduli di garis waktu manapun, Kisaki selalu berhasil selamat. Serta Kisaki juga lah yang selalu menjadi dalang di balik semua tragedi berdarah yang terjadi di masa lalu. Berdasarkan hal itu, maka menurutku hanya ada satu cara yang mungkin bisa kita gunakan untuk dapat menyelamatkan semua orang. Yaitu, kita harus membunuh Kisaki Teta sebelum semuanya terlambat." Mendengar ucapan itu dari mulut Tachibana Naoto, Takemichi pun seketika langsung memotongnya. "Hah? Apa aku tidak salah dengar? Apakah mengeluarkan Kisaki Teta saja masih belum cukup untuk bisa merubah masa depan yang baik?" Di momen itulah, Naoto pun segera memotong ucapan dari Takemichi lagi, serta dia pun langsung menjelaskan semua alasannya. Dengar Takemichi, tidak peduli seberapa banyak kau memperbaiki masa lalu, namun kenyataannya tidak ada satupun anggota dari geng Toman yang masih bisa tetap hidup dengan tenang ketika mereka berada di masa depan. Jadi, jika kau ingin menyelamatkan semua orang, maka hanya itu sajalah satu-satunya cara yang saat ini paling masuk akal. Nah, semua momen diskusi singkat di antara mereka berdua pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya, Naoto dan juga Takemichi akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Di mana untuk bisa mempersingkat waktu, maka mereka berdua pun akhirnya memutuskan untuk berpencar dan mencari informasi secepat mungkin sebelum Takemichi kembali ke masa lalu lagi. Di satu sisi, Naoto diberi tugas untuk mencari tahu siapakah Izana Kurokawa, serta sebesar apa pengaruh dari Izana Kurokawa terhadap garis waktu baru ini. Sedangkan di sisi lain, Takemichi memutuskan untuk pergi menuju ke tempat yang berbeda untuk mencari sebuah informasi penting menggunakan caranya sendiri. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah Takemichi sudah tiba di sebuah bangunan gereja tua, maka pada panel yang sama tersebut, Takemichi pun seketika langsung dikagetkan dengan kemunculan dari salah satu sosok paling penting yang sebenarnya sangatlah tidak asing. Ada yang bisa tebak siapakah dia? Yap, benar banget. Orang yang datang menemui Takemichi ini tidak lain dan juga tidak bukan adalah mantan pemimpin dari geng Black Dragons generasi ke-10, yaitu Taiju Shiba. Menyaksikan kehadiran dari Taiju tersebut, maka Takemichi pun tidak mau menyia-nyiakan semua kesempatan yang ada ini. Mengingat, di saat semua orang yang sebelumnya dia kenal sudah mati, ternyata masih ada saksi hidup yang mungkin bisa menceritakan kepada Takemichi tentang bagaimana kondisi dari garis waktu ini selama Takemichi tidak ada. Mendengar semua permintaan dari Takemichi itu, Taiju pun tanpa menunggu lama, akhirnya seketika langsung setuju. Hingga pada kesempatan berikutnya, mereka pun seketika langsung setuju untuk segera berpindah lokasi menuju ke sebuah restoran mewah yang dimiliki oleh Taiju Shiba. Di mana pada panel ini, Naoto yang sebelumnya sudah diberikan tugas oleh Hanagaki Takemichi, akhirnya seketika langsung ikut datang juga demi bisa bergabung bersama dengan Taiju Shiba. Nah, singkat cerita, tepat di dalam satu panel yang sama itu, Taiju pun tanpa banyak basa-basi seketika langsung berkata kepada Tachibana Naoto, "Woi, Naoto, aku sama sekali tidak peduli jika harus bekerja sama dengan pihak kepolisian. Karena semua yang aku lakukan ini adalah demi Hakai. Jadi sebagai ganti atau sebagai bayaran dari informasi yang akan aku berikan kepada kalian, maka pihak kepolisian juga harus memberitahu kepadaku mengenai semua detail-detail penting tentang kematian dari Hakai. Selain itu, semua yang akan kita bicarakan sekarang akan tetap berada di ruangan ini." Mendengar semua permintaan itu dari Taiju Shiba, Naoto dan juga Takemichi pun tentu saja seketika langsung terkejut. Mengingat sejak awal, mereka memang sedang mencari aliansi sekaligus sebuah informasi yang nantinya bisa digunakan oleh Takemichi demi membantunya merubah masa depan. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Takemichi pun tanpa sedikit pun keraguan akhirnya langsung bertanya kepada Taiju Shiba, "Taiju, apa yang sebenarnya terjadi selama 10 tahun kebelakang ini? Lalu, siapakah Izana Kurokawa itu? Kenapa dia bisa sampai menjadi pemimpin Toman yang baru ketika Maiki sudah tidak ada?" Nah, mulai dari sanalah, Taiju pun seketika langsung bercerita
mengenai beberapa fakta menarik yang sebelumnya sama sekali tidak pernah diketahui oleh Hanagaki Takemichi. Pertama, geng Black Dragons generasi pertama yang sangat legendaris diciptakan oleh kakak kandung dari Maike, yaitu Shinichiro Sano. Kedua, setelah Shinichiro Sano pensiun, maka dia pun memiliki sebuah rencana besar untuk dapat mewariskan geng kesayangannya tersebut kepada semua adik-adiknya, termasuk kepada Izana Kurokawa dan juga Sano Manjiro itu sendiri. Namun karena pada masa itu Maike masihlah terlalu kecil, maka untuk presiden dari geng Black Dragons generasi yang ke-8, Shinichiro pun tentu saja langsung memilih Izana Kurokawa sebagai penerusnya. Tapi sayangnya, Izana adalah orang yang sangat kejam. Hingga pada akhirnya, di masa kepemimpinannya tersebut, Black Dragons pun mengalami penurunan. Lalu, tepat ketika Shinichiro Sano sudah mati terbunuh, maka di saat itu jugalah Izana pun memutuskan untuk keluar dan juga memutuskan untuk menghilang selama beberapa waktu. Sampai setelah 2 tahun berlalu, atau tepatnya pada waktu 12 tahun yang lalu, Izana yang sebelumnya sempat mengasingkan diri, akhirnya dia pun memilih untuk bisa kembali lagi ke dalam dunia berandalan. Dengan cara membentuk sebuah gengnya sendiri, yaitu geng Yokohama Tenjiku. Di mana semua anggota inti dari geng tersebut adalah mantan anggota dari generasi S62 atau generasi terburuk. Mulai dari Mochizuku Kanji, Shion Madarame, Yasuhiro Mucho, bahkan sampai dengan pasangan Haitani bersaudara. Ketiga, setelah Izana sudah muncul kembali, maka di tahun yang sama itulah kejadian yang dikenal dengan sebuah insiden Kanto akhirnya seketika langsung terjadi. Di mana pada masa itu, Toman dan juga Tenjiku akhirnya menjalani sebuah pertarungan besar yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Serta mulai dari saat itu jugalah, Tenjiku dan juga Toman akhirnya bergabung menjadi satu. Lalu terciptalah sebuah geng berandalan baru yang paling ditakuti sepanjang masa. Nah, menariknya, Toman generasi baru yang tercipta setelah pertempuran melawan geng Tenjiku memiliki 3 orang pemimpin di dalamnya. Dengan Sano Manjiro yang menjadi ketua nomor 1 di dalam Toman. Lalu, posisi ketua nomor 2 ditempati oleh Kisaki Teta. Serta yang terakhir, posisi ketua yang ketiga diduduki oleh Izana Kurokawa. Namun, karena saat ini Maike sudah dikabarkan meninggal dan Kisaki Teta sedang bersembunyi di luar negeri, maka sekarang hanya tersisa Izana Kurokawa sajalah yang menjadi satu-satunya pemimpin utama di dalam geng Toman generasi baru. Mendengar semua penjelasan yang disampaikan oleh Taiju Shiba kepadanya, Takemichi pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena dia pun sama sekali tidak menyangka jika ternyata Sano Manjiro jauh lebih percaya kepada Izana Kurokawa daripada sahabat masa kecilnya sendiri, yaitu Draken. Namun sayangnya, belum sempat Taiju bisa melanjutkan semua penjelasannya lagi. Maka di momen yang sama itu, pasukan dari geng Toman generasi baru yang dipimpin oleh Izana Kurokawa akhirnya seketika langsung datang ke markas dari Taiju Shiba. Mereka ada Hajime Kokonoi dan juga Inui Seisu. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, Inui pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berkata kepada mereka semua, "Woi, di bawah perintah Izana Kurokawa, maka kami pun datang ke tempat ini untuk bisa menangkap kalian semua. Jadi bersiaplah, karena tidak akan ada yang bisa keluar dengan selamat ketika Izana sudah memberikan perintahnya." Menyaksikan kedatangan dari kedua orang mantan anak buahnya itu, Taiju pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada panel berikutnya, Taiju pun seketika langsung berkata kepada Takemichi, "Takemichi, cepatlah pergi dari ruangan ini melalui pintu belakang dan serahkan semua pertarungan ini kepadaku saja. Tapi sebagai gantinya, kau harus bisa menjatuhkan Izana Kurokawa dan juga geng Toman generasi baru, supaya Hake bisa tenang dan kematiannya tidak sia-sia." Tidak hanya sampai di situ, karena di dalam 1 menit terakhir ini, Taiju pun tanpa pikir panjang, akhirnya kembali melanjutkan semua perkataannya lagi kepada para anggota Toman yang saat itu ada di hadapannya. "Woi, aku sudah lama tidak melakukan pertarungan seperti ini. Oleh karena itu, ayo cepatlah maju dan cobalah untuk membuatku terhibur." Wow, menarik banget ya. Itulah semua poin bocoran cerita singkat dari anime Tokyo Revengers season yang ketiga, episode yang keduanya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.